Malang dan bisa disaksikan melalui madanitv.net, channel YouTube An-Nur Jagalan, dan fanspage Facebook RDI Malang. Acara ini hasil kerjasama Madani TV dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, alhamdulillah kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an adalah sebuah kenikmatan yang tidak akan pernah diketahui kecuali oleh orang-orang yang sudah merasakannya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Selasa 5 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 April tahun 2020, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara ngaji sore di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustadz Abdullah Hadrami hafizahullah taala. Acara ini terselenggara atas kerjasama Madani TV, Radio Dakta 107 FM Bekasi dan juga Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang. Insyaallah acara ini akan tetap terselenggara di Radio Dakwah Islamiyah di studio RDI FM insyaallah, dan bisa diikuti di beberapa media, di antaranya di Facebook RDI Malang, lalu channel YouTube An-Nur Jagalan, channel YouTube Madani TV dan TV Parabola Madani TV insyaallah. Acara ini insyaallah akan saya temani bersama saya Abu Hamzah dan tentunya dengan guru kita Al-Ustadz Abdullah Saleh Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi Ustadz di hari ini. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan antum juga dan semuanya oleh Allah diberi kebaikan, sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khotimah insyaallah. Amin ya Rabb. Syukran jazakumullah khairan. Afwan. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, jangan lupa insya Allah Anda nanti bisa bergabung bersama kami ya. Anda catat nomor telepon yang bisa Anda hubungi yaitu di nomor 081-334-183-554. Sekali lagi, silahkan nanti Anda bisa bergabung di menit ke-40 ya. Anda bisa telepon langsung bukan WA di nomor 081-334-183-554, dan mulai sekarang silahkan Anda persiapkan mushaf Al-Quran Anda, kalau bisa yang ada terjemahnya. Insya Allah nanti kita akan mengkaji Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Hadrami selama 40 menit ya, mulai dari sekarang insya Allah sampai 40 menit ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Baik, jazakallah khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat kasih sayang-Mu, pertemuan yang penuh dengan barakah. Tambahlah untuk kami keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum. Semoga barakah dari Allah menyertai antum semuanya. Kita bertemu kembali tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 April 2020. Tanggal 5 Ramadan, juz ke-5. Insya Allah kita akan mengkaji juz yang ke-5. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, itu adalah orang yang sedang berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Tijaratan lan tabur, kata Allah. Orang yang membaca kitab Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi berbahagialah Anda sedang berniaga dengan Allah. Anda menyaksikan acara ini, Anda sedang berniaga dengan Allah.
Allah memakai kata-kata tijarah, berniaga, bisnis. Karena Allah tahu kita suka uang, kita suka materi duniawi, finansial. Maka Allah memakai kata-kata tijarah, berniaga, berbisnis. Jadi Anda belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, berarti Anda sedang berniaga dengan Allah. Anda nggak pernah rugi. Anda untung, dan Anda untung. Insya Allah 1 jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap Ramadan, setiap sore kita ngaji di bawah naungan Al-Quran. Kehidupan yang paling indah adalah kehidupan di bawah naungan Al-Quran. Al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan tidak mungkin mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Semoga Anda semuanya, kita semuanya merasakan itu. Allahumma amin. Mari kita ambil beberapa faedah dari juz yang ke-5. Juz yang ke-5 kita akan banyak mengkaji di surat An-Nisa. Anda buka dulu ayat ke-34 dan 35. Ya, surat An-Nisa 34, 35. Anda buka, dan ini berhubungan dengan permasalahan rumah tangga. Ini penting ya, permasalahan rumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Mari kita kaji ayat ini. Ini berhubungan dengan permasalahan rumah tangga ya. Satu-satu kita akan kaji. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami itu adalah pemimpin para istri. Laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum perempuan. Jadi laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin. Ya, suami itu pemimpinnya istri. Istri harus tunduk kepada suami, harus taat kepada suami. Karena suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi suami itu adalah pemimpin. Karena itu kepada para suami, Anda adalah pemimpin. Anda harus bisa menjadi pemimpin. Anda harus siap menjadi pemimpin. Wahai para istri, Anda itu dipimpin dan Anda harus siap untuk dipimpin. Jadi suami itu imam, istri itu makmum. Ya. Karena itu ketika orang baru menikah, setelah selesai akad nikah, ya. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan dan seterusnya, lalu dijawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dari jawab, ya selesai. Suami istri sudah. Apa yang dilakukan? Sunnah, ya, sunnah. Itu suami memegang bagian depan kepalanya istri, dipegang, ya, pakai tangan kanan, dipegang bagian depan kepalanya, didoakan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Doa kebaikan. Ya, minta kebaikan, berlindung dari keburukan. Ya. Kenapa? Suami memegang bagian depan kepalanya istri. Ini adalah isyarat
bahwa suami itu adalah imammu. Aku sekarang jadi imammu. Aku imammu, kamu makmum. Kamu harus tunduk kepada imam. Dan imam harus bisa menjadi imam. Jadi jangan hanya mentang-mentang suami imam. Harus jadi imam, harus bisa jadi imam. Ya, suami harus belajar bagaimana suami menurut syariat. Istri pun juga harus belajar bagaimana istri menurut syariat. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian apa yang dilakukan? Sunnahnya para salafus saleh, sunnahnya sahabat. Setelah itu sholat 2 rakaat. Ya, setelah akad nikah boleh saat itu, kalau punya wudhu, kalau nggak punya wudhu ya nanti malam nggak apa-apa. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, sholat setelah nikah namanya. Ini diamalkan oleh para sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Lalu berdoa minta barokah kepada Allah. Ini semua adalah isyarat bahwa sekarang aku adalah imammu dan kamu adalah makmum. Makmum ikut imam dan imam harus bisa jadi imam. Nah, ini penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dibalik. Sekarang ini banyak yang terbalik. Sekarang itu an-nisa qawwamat 'ala rijal. Ya. Istri jadi pemimpinnya suami. Kebalik. Ya, ada aturannya. Islam itu punya aturan. Dan aturan yang terbaik adalah aturannya Allah. Aturannya Allah. Sekali lagi, suami adalah pemimpin istri. Suami itu imam, istri makmum. Tapi jangan hanya mentang-mentang suami aku imammu. Bukan. Anda harus bisa jadi imam. Ya, Anda belajar bagaimana suami yang baik itu. Istri pun juga harus belajar bagaimana istri yang baik itu. Masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Ya, al-huquq, ya, wal wajibat. Demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, karena memang Allah memberikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi memang karena Allah melebihkan orang laki dibanding orang perempuan. Itu aturannya Allah. Jadi kalau ada orang tanya kenapa? Ya Allah ngaturnya gitu. Memang aturannya Allah begitu. Itu jawaban paling benar. Nah, kemudian para ulama berusaha mengungkap kenapa. Ya karena yang jadi pemimpin itu, yang bisa jadi raja itu laki-laki. Nabi pun laki. Rasul pun juga laki. Dan seterusnya. Tapi yang jelas di sini Allah mengatakan, kenapa? Karena memang Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan. Itu aturannya Allah, selesai. Itu aturannya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Itu aturan Allah, selesai. Ya. Kemudian ditambahi lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, karena suami juga memberikan nafkah dari hartanya. Ya. Tapi bukan hanya ini loh. Bukan hanya ini. Karena ada yang salah paham. Ketika seorang suami itu nggak mampu dibiayai oleh istrinya, seakan-akan akulah sekarang pemimpinmu, kata istrinya. Kenapa? Aku memberi nafkah. Bukan. Tidak. Allah tidak hanya menyebut masalah nafkah. Yang Allah sebut pertama itu adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah memberikan kelebihan kepada para suami dibanding para istri. Dan karena para suami itu memberikan nafkah dengan hartanya. Jadi bukan masalah nafkah saja. Jadi di sini juga ada faedah bahwasanya suami itu wajib memberikan nafkah, sandang, pangan, papan. Antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasait, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan sandang, pangan, papan yang selayaknya. Kalau ada lebih dilebihkan. Kalau kekurangan ya sabar. Yang penting suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab harus ada upaya, harus ada usaha, harus kerja. Nggak boleh diam saja, Anda dosa. Suami yang nggak kerja, nggak memberi nafkah, ya karena memang malas, itu dosa. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut. Demikian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Cukuplah bagi seseorang itu satu dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya, tidak memberikan nafkah yang selayaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fassalihatu qanitatun
hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu adalah qanitat, ay al-muti'at lillah thumma lizauj. Perempuan-perempuan yang salihah itu adalah yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Nah, ini ya. Kemudian hafidhatul lil ghaibi, ya, pandai menjaga dirinya ketika suaminya enggak ada. Bima hafidhallah, karena Allah sudah menjaga perempuan itu. Allah menjadikan dia punya suami. Suami wajib melindungi, suami wajib mengayomi, suami wajib memberikan nafkah, dan seterusnya. Sudah dijaga kamu oleh Allah. Kamu harus bisa menjaga diri. Nah, ini penting ya. Ini sifatnya istri yang salihah, yang mana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis sahih. Ada seorang sahabat yang bertanya, ayyun nisa khair, wahai Rasulullah, seperti apakah istri yang baik itu? Beliau cuma menyebutkan 3. Untuk menjadi istri yang baik, istri yang salihah, cukup 3. Ya, apa itu? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafidat ghaibataka fi nafsiha wa malik. Yang pertama, kalau dipandang suami menyenangkan. Istri yang salihah itu kalau dipandang suami menyenangkan. Ya, bagaimana maksudnya menyenangkan? Di antara makna kalau dipandang suami menyenangkan itu, ya dia berdandan, dia bersolek, pakai baju yang bagus, pakai make up yang wangi, ya. Sehingga suami melihat itu senang gitu loh. Ini ibadah ibu-ibu, ini ibadah. Ibu-ibu ketika bersolek, ya, di depan cermin bersolek, berdandan untuk suami, itu beribadah itu beribadah. Ya. Jangan kalau di rumah itu memakai pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang biasa-biasa saja. Ya. Pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan dibalik, kalau mau keluar rumah baru berdandan. Kalau di rumah nggak pernah dandan, nggak bisa. Itu bukan salihah. Itu bukan istri yang salihah. Istri yang salihah itu kalau di rumah berdandan untuk suaminya, bersolek untuk suaminya, pakai make up, pakai lipstick, pakai semuanya yang cantik, yang wangi, itu istri yang salihah. Anda mau jadi istri salihah atau enggak? Ya, dipandang suami menyenangkan, suami senang kalau memandang itu. Ya. Kemudian juga di antara makna apabila dipandang suami menyenangkan itu adalah istri ini sholihah gitu loh. Ya, kalau ngomong enak, rajin beribadah, mengerjakan pekerjaan rumah, ya seperti itu. Sehingga suami kalau lihat itu senang, masya Allah. Istri saya ini masya Allah, ya. Dia rajin ibadah, dia baik, dia berdandan, dia melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, itu ibadah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah oleh suami itu taat. Suami nyuruh apa saja sami'na wa ata'na taat. Ya, sami'na wa ata'na taat. Dengan 3 batasan. Batasan taat di sini ada 3. Yang pertama-tama al-istita'ah. Yang pertama bukan maksiat, ya bukan maksiat. Kalau suami nyuruh maksiat nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, itu taat dalam kebaikan saja. Jadi selama bukan maksiat yang pertama. Jadi kalau maksiat nggak boleh. Misalnya istri pakai jilbab yang syar'i, suaminya nggak suka. Aku nggak suka kamu pakai jilbab syar'i. Aku suka kalau kamu pakai jilbab gaul yang membentuk tubuhmu. Nggak boleh taat. Tapi tetap ngomongnya sopan, nolaknya sopan, akhlak, dengan ilmu. Ya. Kemudian batasan yang kedua adalah al-istita'ah, mampu. Jadi mampu, bisa gitu loh. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampunya, ya, mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa, nggak melaksanakan perintahnya. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya, ya istrinya diperintah untuk ngangkat beras 1 kintal. Itu tolong saya beli beras 1 kintal, kamu angkat. Wih, nggak mampu. Ya nggak mampu, nggak dilaksanakan, nggak apa-apa, nggak mampu. Itu contoh saja ya.
Yang ketiga adalah la dharar, tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Misalnya apa? Listrik di rumahnya rusak. Kata suaminya itu, tolong listriknya rusak, kamu betulkan. Duh, istrinya disuruh betulkan listrik. Jangan, nanti kesetrum. Oh, nggak bisa dia nggak ngerti masalah perlistrikan. Nah, nggak taat, nggak apa-apa. Tapi tetap ngomongnya itu yang sopan, yang akhlak. Ya. Jadi itu masalah taat. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizat ghaibataka fi nafsiha wa malik. Jadi kalau suaminya pergi keluar rumah, ada acara sekian lama, ya, itu istri pandai menjaga dirinya, pandai menjaga harta suaminya. Jadi dia nggak berselingkuh, dia nggak berkhianat, dia juga bisa jaga harta suaminya. Jangan mentang-mentang suami nggak ada, hartanya dihambur-hamburkan. Ya, itu kata Allah. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Karena Allah sudah menjaga dia. Allah sudah memberimu suami yang bertanggung jawab, yang wajib memberi nafkah kepadamu, melindungimu, mengayomimu, maka kamu jaga dirimu. Ya, kemudian berikutnya lagi, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ya. Dan istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuz. Nusyuz. Apa nusyuz itu? Nusyuz itu adalah istri yang tidak lagi mau taat kepada suaminya. Istri yang membangkang. Bagaimana kalau istrinya membangkang? Nggak mau taat, bantah suami terus, wajahnya dipasang, bermuka masam, gitu ya. Itu kalau kata orang Jawa itu ojojem namanya. Ojojem. Ojojem itu bahasa balikan ya. Orang Malang itu punya bahasa Arema namanya bahasa walian, diwalik. Ya, ojojem itu mecoco. Jadi di rumah istrinya hanya mecoco aja. Ya, cemberut aja, merengut aja gitu. Nah, itu namanya nusyuz. Itu namanya nusyuz. Istri-istri yang kamu khawatirkan dia nusyuz, nggak mau taat. Ya, dia ngelawan. Dia berani kepada suaminya. Dia ngelunjak. Nggak akhlak lagi, nggak adab lagi. Maka bagaimana solusinya? Al-Quran, kitab suci Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Solusi yang pertama, fa'iduhunna. Kamu nasihati. Ya, nasihati. Ini yang pertama. Bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus taat kepada suamimu. Ya, kamu harus senyum, nggak boleh cemberut seperti itu. Nasihati. Nasihati. Ya, kasih ayat-ayat Allah, kasih hadits-hadits Nabi. Kamu nggak boleh gitu. Nasihati. Sudah dinasihati, dia sadar, nah selesai. Dia sadar, sudah selesai. Beres sudah. Kalau ternyata setelah dinasihati, dia tetap membangkang, dia tetap ngelawan, dia tetap nggak mau taat, dia tetap cemberut, dia tetap ya wajahnya dipasang demikian rupa. Wahjuruhunna fil madaji. Ini tahap yang kedua. Ya. Yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang. Jadi mungkin tetap satu kamar tapi tidurnya itu membelakangi. Suami ngadep sana, istri ngadep sini. Atau memang pindah kamar, suami di kamar satunya atau mungkin suami tidur di ruang tamu gitu. Ini untuk memberi pelajaran, itu loh, kamu saya beri pelajaran ya. Kita pisah ranjang itu adalah pelajaran. Istilahnya itu dicuekin, ya dicuekin. Jadi dicuekin tujuannya memberi pelajaran. Itu loh, kamu salah. Sekarang kamu saya sedang beri pelajaran. Kamu saya didik sekarang. Ketika pisah ranjang itu ternyata istrinya sadar kembali, alhamdulillah selesai. Selesai. Kalau ternyata istri itu tetap membangkang, tetap nusyuz, maka tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu wadribuhun. Wadribuhun, dipukul. Ya, istrinya dipukul. Tapi jangan pergi dulu, belum selesai ini ceritanya. Ya, dipukul apanya, bagaimana cara memukulnya, ini penting. Maka karena itu kalau hadir pengajian itu yang lengkap. Jangan sampai hadir separuh pulang, bahaya nanti. Ini belum selesai. Jadi suami boleh memukul istri dengan tahapan-tahapan, dengan aturan-aturan, dengan batasan-batasan, dengan dhabit, dengan dhawabit, ya.
Bagaimana cara mukul istri? Darban ghaira mubarrih, ghairal wajh, ya. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas, pukulan yang tidak melukai, dan nggak boleh memukul wajah. Jadi mukul wajah istri itu nggak boleh, nampar istri itu nggak boleh, haram. Wala tadribil wajah, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu pukul wajah, nggak boleh, haram mukul wajah ini. Ini wajah ini mulia, nggak boleh dipukul. Jadi kalau ada suami suka mukul wajahnya istri, nampar, Anda dosa, wahai suami, Anda dosa. Haram. Memukul wajah ini haram. Ya. Kemudian kalau mau memukul, ya selain wajah dan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ya. Para ulama memberi contoh itu memukul pakai siwak, ya pakai siwak itu. Pakai siwak gitu ya, yang biasa dipakai gosok gigi itu ya. Nah, mirip-mirip inilah. Ya kayak pulpen inilah, mukul pakai gini. Artinya ini isyarat bahwa kamu sudah melampaui batas. Ini sudah tahapan yang tinggi dalam mendidik kamu. Ya, atau mukulnya ya pakai apalah, pakai guling ya. Gitu ya. Atau pakai handuk gitu ya. Ini sekedar isyarat saja bahwa kamu sudah luar biasa pembangkanganmu. Ini sudah tahapan yang tinggi dalam mendidik, tahapan memukul. Jadi sekali lagi, pukulan bukan di wajah, dan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, apalagi sampai mematahkan, naudzubillah, nggak boleh. Ini tujuannya ini hanya isyarat bahwa kamu sudah melampaui batas ini. Ini sudah tahapan pendidikan yang tinggi, sudah sampai dipukul, sudah dinasehati nggak bisa ranjang nggak bisa, sekarang dipukul. Nah, seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kalau kemudian setelah itu istri taat kepadamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi kalau kemudian istri itu mau taat kembali lagi, alhamdulillah selesai. Nggak perlu diungkit-ungkit yang sudah berlalu, nggak perlu diungkit, dilupakan saja. Ya, fala tabghu 'alaihinna sabila, sudah taat, sudah selesai. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Nggak perlu dicari-cari kesalahannya. Nggak perlu suami itu menyusahkan istrinya. Sudah selesai masalahnya, alhamdulillah. Sudah rumah tangga normal kembali, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, selesai, enak. Ya. Lalu apa kata Allah? Ditutup dengan firman-Nya, "Innallaha kana 'aliyyan kabira." Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Artinya ini peringatan kepada para suami. Wahai para suami, kamu jangan zalim kepada istrimu ya. Kalau kamu zalim kepada istrimu, Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah bisa membalas kedoliman-kedolimanmu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad SAW itu marah kalau ada suami mendolimi istri. Kalau ada kaum perempuan yang didolimi, itu Rasulullah SAW marah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Inilah wahyu Allah. Ya, inilah wahyu Allah. Luar biasa wahyu Allah itu. Nah, karena itu yang dekat dengan Al-Quran. Solusinya itu ada di sini. Solusinya ada di sini. Ini wahyu Allah. Ini kitab Allah. Ini firman Allah. Semuanya ada di sini. Tinggal kita pelajari. Ini masalah rumah tangga. Berapa banyak masalah rumah tangga selesai kalau kita ngikuti aturan yang tadi itu. Ya. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang nomor ke-35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kamu khawatir terjadi ya saling menjauh, terjadi saling menjauh antara istri dengan suami itu, saling menjauh, ternyata nggak ketemu juga, ya syiqaq, saling menjauh, bersengketa, nggak ketemu, saling menjauh, seakan-akan suami di syik sana, istri di syik yang sini, ya saling menjauh, masing-masing berada di tempatnya, saling menjauh. Ya. Kalau kamu khawatir terjadi perpecahan suami istri itu, nggak bisa kumpul lagi, saling menjauh suami istri itu, sengketa terus, nggak bisa ketemu, gimana ini? Sudah ditempuh berbagai macam cara, nggak ketemu juga, bagaimana solusinya?
Ini solusi dari Allah. Solusi dari Allah, maka hendaklah kamu utus seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarganya istri. Dan nggak ketemu kan? Suami istri nggak ketemu lagi, saling menjauh, nggak bisa mendekat, nggak mau nyatu lagi, maka solusinya pihak suami mengirim juru damai. Pihak istri mengirim juru damai, hakam. Untuk apa? Dibicarakan. Ini gimana ini rumah tangga anak-anak kita ini? Ini gimana rumah tangga anak-anak kita ini? Gimana kok seperti ini terus rumah tangganya? Jadi juru damai membicarakan, ini gimana rumah tangga ini? Lalu di sana ada kata-kata yang penting, dan itu kata-kata kunci. Kata-kata kunci. Iyurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau suami istri, kalau para juru damai itu menginginkan kebaikan, memang niatnya baik, maka pasti Allah memberikan taufik untuk bisa ketemu lagi suami istri itu. Nah, ini niat baik dulu. Jadi harus ada niat baik. Jadi dari pihak suami memang punya niat baik, kepingin kembali kepada istrinya, dia ingin menjadi suami yang soleh, dia mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dari pihak istri juga, dia ingin kembali kepada suaminya, dia ingin jadi istri yang salihah, ingin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian dari pihak juru damai dua-duanya juga seperti itu, supaya anak-anak kita ini bisa kumpul lagi, berumah tangga lagi, masing-masing melaksanakan kewajibannya dan masing-masing mendapatkan haknya, ya, supaya mereka dapat keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Niatnya baik seperti itu semuanya, ketemu. Allah memberikan taufik. Ketemu nanti. Dengan catatan masing-masing punya niat baik. Nanti ketemu. Rumah tangga itu solusinya adalah masing-masing punya niat baik. Ketemu. Karena itu kami kalau ada orang datang ke rumah, ya, suami istri ada masalah minta dibantu penyelesaiannya, ya, nggak ketemu-ketemu, ya kami selalu mengatakan seperti itu. Ya coba, ya, istri ini inginnya apa sih? Suami ini inginnya apa sih? Coba kamu tulis. Aku ingin istriku seperti ini. Aku ingin suamiku seperti ini. Ditulis. Dan semuanya punya niat baik. Ingin menjadi baik. Ingin menjadi suami yang soleh. Istri yang solihah. Sama-sama ingin rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selesai masalah rumah tangganya, ketemu, beres. Tapi kalau memang dari satu pihak nggak ada niat baik. Memang niatnya ya kepingin cerai. Ya nggak ketemu. Bubar rumah tangga itu. Dan setan itu paling senang kalau ada orang bercerai dalam rumah tangga. Setan paling senang. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa setan itu punya kepala, punya anak buah. Ya, kepalanya ngirim anak buahnya untuk goda orang. Kemudian anak buahnya laporan, aku telah berbuat ini, aku telah berbuat itu. Kata kepala setan, remeh. Semuanya diremehkan. Lalu ada satu anak buah itu yang datang yang mengatakan farraqtu bainar rajuli wa ahli. Aku berhasil memisahkan suami dengan istri. Aku berhasil merusak rumah tangganya orang. Lalu kepalanya setan, bosnya setan mengatakan, wah nikma anta. Kau hebat. Jadi setan itu paling seneng kalau membuat rumah tangga itu rusak. Kalau membuat perceraian. Karena itu hati-hati kalau ada masalah jangan mikir cerai. Cerai itu adalah solusi yang paling akhir. Masalah-masalah prinsip, nah itu baru perceraian. Tapi kalau masih ada jalan keluar, masih bisa disatukan lagi, jangan cerai dulu. Cari jalan keluar dulu. Niat baik, ya itu Anda pegang. Kata-kata tadi itu, firman Allah tadi Anda pegang, bahkan jadikan itu kaidah dalam kehidupan. Iyurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma. Siapapun yang menginginkan kebaikan, dia punya niat baik, ya, maka Allah akan memberikan taufik. Kemudian ayatnya ditutup dengan firman-Nya, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi maha mengenal
Allah tahu semuanya. Siapa yang punya niat baik dan siapa yang nggak punya niat baik, Allah tahu semuanya. Kembali kepada kita. Punya niat baik, selesai masalahnya. Nggak punya niat baik, ya nggak bisa selesai masalah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa Al-Quran itu. Memang enak ngaji itu. Karena itu saya menyarankan Anda belajar bahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab itu rugi. Ya, belajar bahasa Arab, ngaji kepada guru. Ya, nanti bisa bahasa Arab, punya ilmu. Ya, belajar kaidah tafsir. Ya, belajar ya muqaddimah fit tafsir, al-qawaidul hisan, al-itqan fi ulumil Quran. Ya. Kemudian ya belajar kaidah tafsir, lalu Anda Masya Allah baca Al-Quran, Anda paham, nikmat sekali. Baik, itu ayat 34 dan 35 ya. Subhanallah, tanpa terasa sudah 35 menit kita. Ya, kita tambah 5 menit lagi aja sudah. Sebenarnya banyak faedah-faedah di situ, tapi kita nggak bisa ngambil semuanya ternyata. Kita pilih aja ya. Sekarang Anda lihat ayat ke-48. Ayat 48 ya. Ayat 48. Surat An-Nisa. Juz ke-5. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang amat sangat besar. Nah, ini penting ya. Ayat ini ternyata diulang lagi di ayat nomor 116. Anda buka di ayat 116 An-Nisa ya, An-Nisa 116. Ayatnya mirip, hanya bagian akhirnya aja yang berbeda. Ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini penting, hati-hati sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati Anda semuanya. Hati-hati dengan syirik. Hati-hati dengan syirik, hati-hati dengan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Orang kalau berbuat dosa syirik, ya, sampai mati belum taubat, nggak diampuni oleh Allah. Kalau itu adalah syirik akbar. Syirik itu nggak diampuni oleh Allah kalau mati belum taubat. Jadi syirik itu harus taubat dulu sebelum mati. Berbeda dengan dosa-dosa lain selain syirik. Seandainya dia punya dosa ini, dosa itu, dosa-dosa besar, sampai mati belum tobat, maka terserah Allah. Allah ampuni, terserah Allah. Allah hukum, terserah Allah. Toh dia nanti akhirnya juga masuk ke dalam syurga. Namun kalau syirik akbar, sampai mati belum tobat, nggak diampuni oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Syirik. Apa itu syirik? Ya, para ulama mengatakan syirik itu ada 3 macam. Ada asyirkul akbar, asyirkul asghar, asyirkul khafi. Ya, syirik besar. Syirik besar ini paling bahaya. Pelakunya kalau sampai mati belum tobat, maka dia ya faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Haram masuk surga dan tempatnya ada di neraka. Syirik akbar. Definisi syirik akbar itu gampangnya menurut para ulama, taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu milik Allah khusus. Jangan disamakan makhluk dengan Allah dalam hal itu. Contohnya apa?
Contohnya syirik akbar itu adalah syirku an-niyah, syirik dalam niat. Jadi misalnya orang itu ibadah, sholat, niatnya itu murni untuk selain Allah. Bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Ini syirik akbar. Ya, murni, bukan riya yang kecil ya. Benar-benar niatnya untuk selain Allah. Itu syirik akbar. Bahkan termasuk orang munafik itu. Kemudian syirku ad-da'wah, syirik dalam doa. Ya, minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada ratu pantai selatan, minta-minta kepada batu, minta-minta kepada, ya masih banyak, minta-minta kepada selain Allah, pada dukun-dukun. Kemudian termasuk syirik akbar adalah syirku al-mahabbah, syirik dalam cinta. Yang kemarin sudah kita singgung ya. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Ya. Kemudian syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Taat kepada selain Allah mutlak. Seakan-akan dia Tuhan. Dia menghalalkan yang haram. Dia mengharamkan yang halal, ditaati. Ya, seakan-akan dia kayak Tuhan sudah membuat hukum-hukum sendiri. Itu syirkut ta'ah, itu syirik akbar. Itu diantara contoh-contoh syirik akbar. Nanti ada perincian-perinciannya ya, waktu kita terbatas. Kemudian syirik asghar. Syirik asghar itu semua sarana yang menyampaikan kepada syirik akbar, namun dia belum sampai ke tingkatan syirik akbar. Contohnya apa? Contohnya adalah yasirur riya. Riya yang sedikit. Misalnya orang itu sholat, niatnya karena Allah. Karena Allah. Tapi kecampuran. Karena ingin dilihat orang. Kecampuran dikit aja. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang. Nah, itu namanya syirik. Syirik asghar. Harus taubat itu juga. Itu syirik asghar. Ya, menyekutukan Allah. Ada lagi syirik khafi. Wah, ini tambah bahaya lagi. Syirik yang tersembunyi. Bahkan seseorang itu kadang tidak sadar dia telah berbuat kesyirikan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya yang disahihkan oleh para ulama, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Syiriknya umat ini lebih tersembunyi dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Ya. Syiriknya umat ini lebih tersembunyi dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wah, gak kelihatan itu. Batunya aja gak kelihatan. Gelap, ada batu hitam gak kelihatan. Lah ini ada semut di atas batu hitam itu, langkah kakinya semut itu sangat tersembunyi. Karena itu kita perlu belajar apa syirik. Bahaya. Contohnya gini aja. Contoh yang paling gampang. Anda naik pesawat. Misalnya dari Kota Malang menuju ke Jakarta. Dari Bandara Abdurrahman Saleh menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Naik pesawat. Lancar. Mulai dari take off lancar semuanya, di udara lancar, sampai landing lancar. Enak semuanya. Lalu biasanya Anda bilang apa? Biasanya kita bilang apa? Biasanya kita mengatakan pilotnya pinter. Udaranya, cuacanya bagus. Kita biasa bilang gitu. Pilotnya pinter, cuacanya bagus. Ada syirik. Ini syirik. Bahkan kata para ulama, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan ya untuk Allah. Ini termasuk syirik itu. Loh, kenapa syirik? Karena kita melupakan Allah. Yang menyelamatkan pesawat itu adalah Allah. Sepinter apapun pilotnya, sebagus apapun cuacanya, kalau Allah tidak menyelamatkan pesawat itu, nggak akan selamat. Dan ternyata Allah yang menyelamatkan, kita lupakan. Allah yang menyelamatkan, kita lupakan. Pilotnya pinter, cuacanya bagus, Allahnya dilupakan. Terus bagaimana? Ya caranya, cara mengucapkannya, Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Terima kasih ya Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian pilotnya pintar, cuacanya bagus, enggak apa-apa. Tapi Allah dulu. Loh, tapi kan saya enggak ada niat syirik. Memang enggak ada niat syirik, tapi ucapannya Anda syirik. Itu namanya syirik fi'li, ya.
bukan i'tiqadi, itu fi'li, ucapan ya. Jadi perbuatan itu amali, syirkun amali, bukan i'tiqadi, ucapan. Hati Anda memang tidak ada niat, memang hati saya Allah, iya hati, tapi ucapan. Jadi tauhid ada ucapan dalam hal tauhid. Jadi yang benar itu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau selamatkan kami semuanya. Kemudian juga karena pilotnya pintar, cuacanya bagus, silakan. Misalnya orang di rumahnya ada anjing, pencuri mau masuk, anjingnya menggonggong, pencurinya lari. Lalu dia bilang apa? Kalau bukan karena anjing ini, tentu pencurinya masuk. Itu syirik. Itu syirik. Anda lupa Allah. Ya, alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian berkat gonggongannya anjing. Itulah tauhid. Mari belajar tauhid, mari belajar tauhid. Orang kalau mati berbuat syirik akbar, belum tobat, maka tidak diampuni Allah dosanya, di neraka kekal selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa terasa, mohon maaf, saya sampai 45 menit. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas itu. Tapi ya inilah keindahan Al-Quran. Orang itu ketika menjelaskan Al-Quran itu oleh Allah diberi futuh, pembukaan. Sehingga Masya Allah tanpa terasa itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Anda kalau cinta Al-Quran, Anda suka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kaidah-kaidah dan semuanya, itu nanti oleh Allah dibuka. Betapa luasnya Al-Quran itu. Masya Allah. Ya. Demikian, ini mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab, wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke Abu Hamzah. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan katsira. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita akan ambil waktu jeda sebentar, sekitar 1,5 menit ya. Dan setelah itu insya Allah kita akan buka kesempatan bertanya bagi Anda. Anda bisa bertanya di nomor 081 334 183 554, dan mohon apabila sudah tersambung, Anda kecilkan volume televisi Anda atau radio Anda sehingga pesan atau pertanyaan bisa tersampaikan dengan baik. Insya Allah kita akan kembali setelah 1,5 menit berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, para dokter, para tenaga medis, para relawan, baik dari kalangan pejabat atau siapapun yang terlibat langsung dalam penanganan bantuan COVID-19 ini, Masya Allah, kalian adalah para pejuang mujahid fisabilillah. Antum semuanya berada di garis depan. Semoga Allah kuatkan antum. Allah berikan kepada antum sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah, barokah sekeluarga, dijaga hidupnya bahagia dunia akhirat. Kami mengapresiasi Anda semuanya. Anda luar biasa, Anda Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita masih di program Ngasuh Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Hadrami. Saatnya Anda akan bisa bertanya kepada Ustadz Abdullah Hadrami secara langsung. Silahkan Anda bisa bergabung di nomor 081 334 183 554, dan mohon apabila sudah tersambung, silahkan Anda kecilkan volume televisi Anda. Kita akan angkat penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ini saya dengan ibu rumah tangga dari Jawa Timur, Ustaz. Ya, mohon sebutkan ibu siapa namanya? Ibu Imam. Ibu Imam di Jawa Timur, di Jember. Di Jember, monggo silakan Ibu. Ya, monggo Ibu Imam, silakan. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Gimana perempuan yang tidak punya suami, terus hukumnya kalau keluar rumah gitu? Kalau punya suami itu kan tanpa izin suami dosa. Kalau nggak punya suami, gimana? Ya, baik Bu, insyaallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imam di Jember, barakallahu fiik. Seorang perempuan nggak punya suami, kalau mau keluar rumah izinnya kepada siapa? Nah, kalau nggak punya suami itu kan dia punya wali kan dia punya wali, punya ayah. Ya, kalau nggak ada ayah, dia punya kakak, dia punya adik laki-laki, dia punya, ya ada walinya kan? Ada walinya apa enggak? Kalau memang ada walinya, dia tinggal satu rumah dengan ayah, ya izin kepada ayah. Ya. Jadi kepada walinya. Jadi tujuannya wali itu adalah laki-laki yang paling dekat dengan dia, yang tujuannya itu melindungi, mengayomi, memilihkan yang terbaik. Ya. Itu kalau nggak ada suami ya kepada walinya tadi itu. Jadi kalau ada wali tetap izin kepada wali, kalau punya bapak izin kepada bapak. Tentu ini kalau tinggalnya satu rumah dengan bapak, ya. Nah, kalau dia itu mungkin seorang janda tinggal sendiri dengan anak-anaknya, ya bagaimana kalau mau keluar pamit dengan siapa? Ya memang nggak ada yang dimamiti. Ya cuman diberitahu orang-orang di rumah, terutama anaknya, terutama anak laki yang sudah balik. Ya saya mau keluar nak ke sini, seperti itu, ya. Dan kalau bisa juga, kalau memang perlu mahram, ya ada mahramnya. Tujuannya adalah supaya nggak sendirian, untuk menjaga, melindungi kalau ada apa-apa. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya. Silakan bagi sahabat RDI, rekan dakta ataupun pemirsa Madani TV yang ingin bertanya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mbak Aulia Mbak Aulia di mana? di Malang. Di Malang, silakan. Ya, silakan Mbak Aulia di Malang. Ustaz, saya mau tanya, kalau untuk mempercantik wajah itu pakai bulu perindu itu syiriknya, itu syirik atau gimana? Pakai apa, Bu? Pakai apa? Bulu perindu. Apa itu bulu perindu itu? Kayak susuk gitu loh. Susuk. Iya, Itu cara memasukkan susuknya gimana? di wajah. Lah iya, yang memasukkan susuk itu siapa? Dukun gitu. Bukan dukun, orang Islam. Lah iya, maksudnya gimana? Susuk itu maksudnya gimana dulu? Saya kepingin tahu yang Anda maksud dengan susuk itu seperti apa. Coba Anda jelaskan dulu supaya saya nggak salah kalau menjawab. Cuma dengar saja. Oh, Anda nggak tahu. Iya. Baik, kalau Anda nggak tahu, ya kalau gitu saya jawab umum saja ya. Saya Iya. jawab umum saja. Jadi mempercantik dengan susuk. Cuman saya nggak paham, nggak dijelaskan maksudnya susuk seperti apa. Jadi saya juga nggak bisa jawab. Karena yang saya tahu selama ini, yang saya tahu, ya susuk itu ada unsur-unsur perdukunan, ya. Dimasukkan apa nanti? Dimasukkan emas, ada emas. Susuknya apa? Susuk emas, nanti kelihatan cantik, katanya gitu. Kelihatan awet muda, seperti itu. Nah, kalau itu memang ada unsur kesyirikan. Ada unsur kesyirikan. Cuman yang ibu maksud apa? Ibu nggak bisa jawab, nggak tahu. Saya lebih nggak tahu lagi. Jadi kalau ingin jawaban harus tahu dulu. Satu contoh, ini ayah saya cerita, Bu. Ya, atau Mbak Aulia. Ayah saya cerita ketika ayah saya haji, waktu itu tahun 78 atau 79 ya, ayah saya haji waktu itu. Subhanallah, kata ayah saya, ada teman rombongannya dari Malang, teman dari Malang, ketika di Arafah atau di Mina, itu temannya rombongannya ayah itu, subhanallah, susuknya keluar sendiri. Jadi ternyata dia punya susuk emas, keluar semua susuknya. Ya, Masya Allah. Nah, mungkin orang ini memang benar-benar taubat kepada Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan hal-hal yang berbau-bau syirik tadi itu. Jadi begitu, Bu ya. Jadi yang ibu tanyakan tadi bulu apa tadi? Bulu perindu. Bulu perindu maksudnya apa? Saya nggak paham, sehingga saya nggak bisa jawab. Kalau Anda ingin jawaban, Anda jelaskan dulu seperti apa. Bisa syirik, bisa tidak, tergantung nanti penjelasannya seperti apa. Wallahu a'lam. Baik, kita akan angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Narto di Banjarmasin. Pak Narto di Banjarmasin, silakan. Ya. Ini Pak,
Gini Pak Ustaz, saya mau nanya tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu yang ada dalilnya yang itu yang 11 rakaat atau yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Oh ya. Itu sementara itu aja dulu Pak Ustaz, pertanyaan saya mohon dijawab. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Narto di Banjarmasin. Sholat tarawih itu yang benar yang mana? Yang sesuai sunnah yang mana? 11 rakaat atau 23? Semuanya boleh dilaksanakan. Semuanya boleh. Ya. Dan semuanya insya Allah adalah amal yang baik. Sebagian ulama berpendapat 11. Ya, tapi ditambah boleh, nggak apa-apa 23. Bahkan di Mekah, di Madinah itu 23 tarawihnya. 23 panjang lagi, ya. Satu malam itu 1 juz. Memang ada riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah Ramadan ataupun di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli thalathan. Ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4, jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Maksudnya 2 salam, berdiri lagi 2 salam, istirahat dulu. Kemudian beliau sholat 4 lagi, 2 salam, istirahat, terus berdiri lagi 2 salam, istirahat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya, kemudian baru sholat 3 rakaat. Ya, 3 rakaat langsung atau 21. Ya, itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tarawih yang dimulai pada zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau perintahkan sahabat Tamim Ad-Dari dan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam, ya. Itu memang para ulama ada beda pendapat. Ada riwayat yang mengatakan 11, ada juga riwayat yang mengatakan 23, dan masing-masing punya hujjah. Intinya menurut para ulama, yang 11 silahkan, yang 23 silahkan. Tapi kita jangan hanya mengejar 23, tapi juga mengejar seperti Nabi, ya, dinikmati, jangan cepat-cepat, jangan keburu-buru, ya. Karena orang sholat lebih dari 11 itu boleh, para ulama mengatakan boleh. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Shalatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukum as-subha, shalla wahidatan tutir ma qad shalla." Salat malam itu 2 tanpa batas, 2 tanpa batas, silakan. Kalau khawatir masuk subuh belum sholat witir, maka ditutup dengan 1 rakaat sholat witir. Ya, jadi Anda mau 11 silakan, mau 23 silakan. Kalau di Indonesia konteksnya itu mau ikut Muhammadiyah 11 silakan, mau ikut NU 23 silakan. Yang penting sholatnya itu yang khusyuk, dinikmati, jangan terburu-buru, jangan cepet-cepetan. Namanya at-tarawih, ya, itu dinikmati, yang rahah dinikmati. Bahkan kalau Nabi dulu, zaman Nabi dulu itu 4 rakaat tadi ya, 2 salam, 4 ya, istirahat dulu, ya, minum apa, minum kopi dulu sebentar, lalu sholat, minum air, ya, kemudian sholat lagi 2 salam, 4 istirahat lagi, dinikmati seperti itu, ya, para ulama itu gitu. Bahkan gurunya guru kami yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin dan gurunya para ulama di Arab Saudi Timur Tengah, itu kalau bangun malam bikin kopi. Kalau bangun malam tahajud bikin kopi. Ya, nanti sholat, ya, di celah-celah sholat salam minum kopi dulu, ngopi dulu. Ya, masya Allah. Jadi kopi untuk apa? Untuk ibadah. Demikian, tanpa terasa sudah hampir jam 5 sore. Saya kira cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Benar-benar Allah jadikan kita ini ahlul Quran, keluarga Al-Quran, sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Ya, kita dekat dengan Allah, Masya Allah, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia, yang barokah di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Al-Ah Abu Hamzah. Fadhal. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan katsira Ustaz. Alhamdulillah, demikian tadi pemirsa Madani TV, sahabat RDI dan juga rekan Dakta, kita sudah menyelesaikan materi di hari kelima ini. Semoga bermanfaat dan jadi ilmu yang nantinya bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan saatnya kita berpisah, insya Allah kita akan bertemu kembali besok ya di hari Rabu. Dan sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang ada di RDI FM ataupun di Radio Dakta dan juga Madani TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat sampai akhir Ramadan nanti. Demikian saya Abu Hamzah mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti ngaji sore bulan Ramadan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Saleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala, yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Dakwah Islamiyah RDI FM di kawasan Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang, dan bisa disaksikan melalui madanitv.net, channel YouTube An-Nur Jagalan, dan fanspage Facebook RDI Malang. Dengarkan siaran ulangnya setiap hari dari jam 5 sampai 6 pagi. Acara ini hasil kerjasama Madani TV dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang